Sehat masih semuanya? Sehat. Kalau sehat, kita berdoa bersama-sama sebelum memulai mata pelajaran hari ini. Ya. Ini masih hadir semua? Masih. Siapa yang tak hadir? Ada. Ahmad Niasa. Akrama Kausan. Azarita. Sebelum kita buka buku, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud deskripsi? Apa? Dikit lagi. Terus apa lagi? Dikit lagi. Oke, menambahkan secara jelas. Deskripsi nyata apa enggak? Jelas tidak? Apa yang kita lihat bisa kita ceritakan. Tapi kalau tidak kita lihat tapi kita rasakan, bisa nggak kita ceritakan? Bisa juga. Merasakannya pakai apa? Ada panca indera. Bukan indera keempat. Panca indera. Ada berapa panca indera yang bisa kita rasakan untuk melakukan teks deskripsi? Ada berapa? 5. Hari ini kalau kalian sudah paham mengenai tentang teks deskripsi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi apabila kalian tidak memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, nggak bisa kita lanjut. Baik, hari ini materi kita tentang menilai pamflet wisata. Coba buka buku kalian dulu halaman 14. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, peserta didik menilai efektivitas informasi dengan berlatih menganalisis deskripsi teks dan visual dalam pamflet dengan kritis. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang pernah dengar sebelumnya tentang pamflet? Nah, gimana? Dengar ya. Tahu arti pamflet itu apa? Apa? Pamflet? Ya, bisa. Oke. Pamflet menurut Kamus Besar KBBI adalah surat selebaran. Jadi pamflet adalah komunikasi dengan perpaduan gambar dan tulisan dalam selembar kertas. Pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi yang masih banyak digunakan orang-orang untuk mempromosikan sesuatu. Jadi sudah jelas pamflet itu apa? Ya, bentuknya selembaran kertas itu. Tapi banyak yang mengira pamflet dan brosur itu sama. Ada yang tahu nggak brosur itu apa? Yang kertas-kertas ya. Misalnya kalian pergi ke Subuya atau kemana itu ada abang-abang atau kakak-kakak yang kasih kertas, pernah kan? Nah, situ kan dia promosiin sesuatu. Nah, itu namanya brosur. Brosur itu beda dengan pamflet. Pamflet itu dia lebih bersifat informatif. Jika dilihat dari segi informasinya, dia bersifat informatif. Informatif tahu Pak? Tahu atau nggak artinya apa? Informatif itu tujuannya dia memberikan pengetahuan baru untuk pembacanya. Jadi setelah membaca pamflet, pembaca itu tambah ilmu pengetahuannya. Sedangkan promosi dia fokusnya untuk promosi saja, tidak bersifat informatif di sini. Ini itu. Sekarang ini contoh pamflet. Pamflet Raja Ampat. Nah, sekarang ini ada pamflet Raja Ampat. Tadi seperti yang Ibu bilang, pamflet itu kan bersifat informatif, memberikan pengetahuan baru bagi pembacanya. Sekarang dengan Ibu bacakan isi pamfletnya. Raja Ampat adalah salah satu destinasi impian dari banyak traveler dan pejalan di Indonesia.
kembali untuk menyelam di Indonesia dan kehadiran di dunia. Keanekaragaman lautnya lah yang membuat Raja Ampat populer. Posisinya yang berada di antara samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, didukung dengan suhu yang sesuai membuat pertumbuhan karang menjadi baik. Tidak heran jika Raja Ampat dianggap sebagai surga bawah laut terakhir di bumi. Keindahan dan keragaman ditambah dengan orang-orang yang hangat membuat Raja Ampat adalah tempat liburan yang wajib dikunjungi. Nah, setelah membaca ini kalian menambahkan pengetahuan kalian tentang Raja Ampat. Nah, seperti itulah pamflet tidak hanya promosi tapi juga memberikan pengetahuan baru bagi yang membacanya. Sekarang ini ada contoh brosur. Nah, brosur seperti ini. Brosur itu tidak bersifat informatif, tapi dia hanya berfokus promosi dalam jangka panjang saja. Misalnya ini sedang promosi SMP swasta Advent. Di dalamnya ada cara pendaftaran, kegiatannya seperti apa, di sekolah itu keunggulannya seperti apa, biaya sekolah seperti apa. Nah, dia itu berfokus hanya untuk promosi saja, promosi sekolah tersebut. Bagaimana paham perbedaan pamflet dan brosur? Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa kasih tahu ibu perbedaan pamflet sama brosur? Atau pengertian pamflet apa? Yang baru aja ditulis tadi ya? Pamflet adalah bentuk komunikasi dengan perpaduan informasi yang berupa tulisan dan gambar dalam selembar kertas. Kalau gambar ini apa namanya? Brosur. Yang pamflet. Apa bedanya? Brosur untuk mempromosikan promosi. Kalau yang mempromosikan aja, tapi kalau pamflet untuk mengiklankan. Kan memberi pengetahuan baru bagi pembacanya. Yang sering kalian ingat apa? Yang model ini atau yang model satu lagi? Yang model ini ya. Berarti kalau kalian berjumpa di jalan udah paham ya yang mana brosur sama pamflet? Udah paham ya? Paham ya? Brosur dia menyampaikan informasi sekaligus apa itu? Promosi. Dia tidak hanya promosi tapi dia juga menyampaikan informasi baru bagi pembacanya. Pembacanya itu menambah pengetahuan baru bukan membaca pamflet. Kalau brosur dia begini, hanya untuk promosi saja ya. Tidak paham ya? Udah tahu kan yang membedakan brosur sama pamflet itu yang mana? Nanti kalau ditanya sama Ibu Naswa udah tahu kan? Selanjutnya ciri-ciri pamflet. Pamflet itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan media cetak lainnya, seperti penggunaan bahasa yang lebih singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami oleh pembaca. Jadi pamflet itu dia kata-katanya tidak bertele-tele, langsung to the point. Misalnya pamflet tentang Raja Ampat, dia langsung mempromosikan Raja Ampat itu, tidak membahas ini, membahas itu. Jadi dia langsung to the point. Terus selain menggunakan bahasa yang lebih singkat, pamflet itu kata-katanya menggunakan bahasa persuasif. Kalian tahu nggak persuasif itu apa? Udah belajar? Persuasif itu berfungsi untuk memengaruhi atau mengajak pembaca agar pembaca mau. Misalnya ini pamflet Raja Ampat. Jadi pembaca itu tertarik untuk berkunjung ke Raja Ampat tersebut. Jadi makanya bahasanya menggunakan bahasa persuasif. Terus informasi yang ada di dalam pamflet juga bersifat faktual
Bentuknya Bu. Ya, terus apa lagi? Atau wisata yang Ya, wisata yang wisatawan yang ingin mendaki kan. Terus yang apa lagi? Siapa yang diharapkan baca pamflet ini? Pengunjung. Terus yang nomor 2, apakah pamflet ini sudah memberikan semua informasi yang ingin diketahui oleh orang yang ingin mendaki gunung? Sudah. Kenapa sudah? karena di situ sudah dijelaskan semua Bu. Menjelaskan semua apa saja yang dijelaskan di dalam pamflet tersebut? Tentang fasilitasnya, menariknya, tentang atraksi wisatanya Bu, sama peta. Nah, yang ketiga, bagaimana penggambaran lokasi dan tempat berkemah dalam pamflet? Apakah sudah cukup jelas dan menarik? Kenapa cukup jelas dan menarik menurut kalian? Karena unik, terus karena apa lagi? Dan jelas. Jelas karena apa? Karena ada pertanyaan. Ya. Terus selanjutnya, sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan. Tadi kan udah dibaca, apa saja? Kawah gunung Bu. Kawah gunung
Mungkin Green Canyon.